Selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat malam Bapak dosen selaku pengajar manajemen sumber daya manusia. Saya di sini perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai audit dan evaluasi sumber daya manusia. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Imade Bayu Purnama Putra dengan absen 3. Perkenalkan, nama saya Lokomawati Ningsih, absen 31. Perkenalkan, nama saya Ida Ina Paramita, absen 33. Perkenalkan, nama saya Nimade Melati Widiarini, absen 35. Presentasi pertama mengenai konsep audit dan evaluasi sumber daya manusia akan dipaparkan oleh teman saya, Bayu Purnama. Baik, kita kembali ke materi. Yang pertama ada konsep audit dan evaluasi. Dapat kita ketahui, audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi dalam perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas-aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang terjadi pada aktivitas sumber daya manusianya yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Dari hasil audit dapat diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak dan berbagai hal dalam aktivitas sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Baik, adapun unsur-unsur audit sumber daya manusia menurut para ahli ada beberapa, yaitu yang pertama menurut Ardana 2012, audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Yang kedua ada menurut Rifai 5 dan 1 Sagala 2006. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, dan perusahaan. Arti lain, mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan. Yang ketiga ada menurut Dana 2013, audit sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Baik, audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dalam konteks lain, audit manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus bertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Bayangkara 2008 halaman 2. Audit manajemen disebut juga operasional audit atau fungsional audit. Sistem audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis menurut Agustus 2013 halaman 172. Dalam konteks audit manajemen meliputi seluruh operasional internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas program-program yang diselenggarakan atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan yang ada. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan sehingga dapat direkomendasikan
diberikan nantinya berikan perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu dari tujuan dan evaluasi SDM. Baik, saya Weningsih akan menjelaskan mengenai tujuan audit dan evaluasi sumber daya manusia. Audit manajemen dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditunjukkan untuk mencapai tujuan perusahaan menurut Bayangkara 2018.215. Baik, saya Wayuningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi audit dan evaluasi sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesional yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Yang kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang lebih efektif. Dan yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Materi keempat yaitu tahap dan proses audit dan evaluasi SDM. Audit manajemen meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, audit pendahuluan. Dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih mendalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Tujuan audit terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, kriteria, yang kedua, penyebab, dan yang ketiga, akibat. Kriteria merupakan standar bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional. Yang kedua, penyebab merupakan pelaksanaan berbagai program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu akibat, merupakan hal yang ditanggung perusahaan karena aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria tidak sesuai dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi dan memanfaatkannya serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Yang ketiga yaitu audit lanjutan. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit yang dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Yang keempat yaitu pelaporan. Pada tahap ini, audit merupakan hasil audit. Laporan harus disajikan dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas sehingga mudah dipahami. Laporan audit ini merupakan berisi tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan serta dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kekurangan yang ada. Manajemen dan auditor harus sepakat dan bersama-sama dalam melaksanakan tindakan lanjutan
perbaikan tersebut. Namun, auditor tidak memiliki kewenangan untuk memaksa manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai pendamping agar tindak lanjut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan sehingga dapat mencapai tujuan. Baik, saya Melati akan memaparkan mengenai prinsip audit dan evaluasi sumber daya manusia. Ada 7 prinsip dasar yang harus diperhatikan auditor agar audit manajemen dapat mencapai tujuan dengan baik. Yang meliputi pertama, yaitu audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Artinya, prinsip audit ini mengarahkan audit pada berbagai kelemahan manajemen, baik dalam bentuk operasional yang berjalan tidak efisien dan pencapaian tujuan yang tidak efektif maupun kegagalan perusahaan dalam menerapkan berbagai ketentuan dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Artinya, dari hasil audit yang dilakukan akan diketahui apakah program yang ditetapkan, metode pelaksanaan operasi, atau kebijakan yang ditetapkan manajemen secara efektif dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Jadi, dengan demikian, audit merupakan prasyarat yang harus dilakukan sebelum penilaian dilakukan. Yang ketiga yaitu pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap objek yang diaudit. Yang keempat ada identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Hal ini penting karena dengan mengetahui individu-individu tersebut akan lebih dalam dapat digali permasalahannya dan penyebab terjadinya kelemahan tersebut, sehingga tindakan koreksi yang akan dilakukan menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Yang kelima ada penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Auditor dapat memberikan berbagai pertimbangan dalam menentukan sanksi yang akan diberikan oleh pihak yang lebih tinggi dari petugas yang bersangkutan. Yang keenam, ada pelanggaran hukum. Pelanggaran dapat berupa penipuan, penggelapan aset-aset perusahaan, maupun berbagai kegiatan yang secara sengaja merugikan perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang terakhir ada penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Jika terjadi indikasi terjadi kecurangan pada objek audit, auditor harus memberikan perhatian khusus dan melakukan penyelidikan yang lebih dalam terhadap hal tersebut, sehingga diharapkan kecurangan tersebut tidak terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan pertanyaannya bisa diajukan melalui komentar kelas. Terima kasih.